Halo semuanya, perkenalkan nama gue Garindra Abari dan selamat datang di Tentang Buku oleh Perpustafana. Di episode pertama dari serial tentang buku ini, gue bakal ngebahas atau gue bakal mengulas sebuah buku berjudul Ayah, karya Kak Andrea Hirata. Pastinya kalian semua udah pernah dengar sama Kak Andrea Hirata atau udah pernah baca mungkin bukunya atau karyanya itu Tetralogi Laskar Pelangi. Dan kita semua tahu kalau Tetralogi Laskar Pelangi itu bagus banget, keren banget, dapat banyak penghargaan dari dalam maupun luar negeri. Tapi tenang dulu, novel ini nggak kalah kerennya. Jadi novel Ayah ini berlatarkan tempatnya di kampung halaman Kak Andrea Hirata sendiri, seperti yang kita tahu di Belitung, dan menceritakan kisah cinta atau perjalanan cinta seseorang lelaki bernama Sabari dan seorang perempuan bernama Marlena. Nah, jadi si Sabari ini sepanjang novel diceritakan sebagai seseorang yang sangat lugu, seseorang yang sangat berperasaan, dan di beberapa bagian cerita tuh Sabari ini sangat puitis, teman-teman semua. Jadi dia suka bikin puisi, dia suka nulis, dan seterusnya lah, intinya gitu. Sedangkan Marlena di sisi yang lain adalah seorang perempuan yang sangat mandiri, sangat berpendirian kuat, tetapi sampai di beberapa bagian cerita, mungkin kalau dalam bahasa kita, si Marlena ini bisa sangat batu atau sangat kekeh sama pendiriannya ini. Nah, gue yakin kalian semua pastinya udah pernah baca novel romansa atau novel cinta-cintaan sebelumnya, cuman gue mau bilang dari awal kalau this is not your typical romance novel, guys. Dan kenapa gue berani bilang kayak gitu? Selain kita bakal baca atau kita bakal menyaksikan bagaimana seorang Sabari bakal menyatakan dan mengejar cinta dan sayang seorang Marlena, kita juga bakal menjadi saksi dari perjalanan hidup seorang Sabari untuk memenuhi tujuan hidupnya untuk menjadi seorang. Bukan gue yang ngomong, tapi kalian yang ngomong, jadi hitung gak dihitung, spoiler. Gue sangat merekomendasikan novel Ayah ini buat kalian-kalian semua. Kenapa? Karena yang pertama, gue cuma bisa bilang secara sederhana kalau novel itu ditulis dengan sangat indah. Mulai dari permainan kata-katanya, sampai Kak Andrea Hirata menarasikan ceritanya dari awal sampai akhir, yang bisa ngebikin kita para pembaca itu istilahnya kayak terjun langsung ke dunia Sabari dan ikut merasakan apa yang Sabari rasakan gitu. Dan yang kedua itu kan gue sempat bilang ya kalau this is not your typical romance novel. Kenapa? Karena buat yang alasan kedua ini, buat kalian-kalian semua nih ya, entah yang jomblo, yang single, padahal gue nggak tahu jomblo apa single tuh beda atau enggak, atau kalian punya pasangan, atau yang kalian terserah status kalian apa. Kalau kalian mau tahu definisi cinta atau definisi kasih sayang yang berbeda, yang bukan satu orang suka sama satu orang lain terus ketemu terus happy ending, ini bukunya. Kalau menurut gue, Kak Andrea Hirata berhasil menafsirkan cinta atau menafsirkan kasih sayang dari perjalanan hidup seorang Sabari ini dengan sangat mengenyuhkan hati gitu kali ya, gue bisa bahasainnya. Gue terbuka aja sih atau kayak terekspos pada sebuah pemahaman cinta yang lain gitu berdasarkan penafsiran dari Kak Andrea Hirata di buku ini. Sebelum kita lanjut lagi, gue bakal membacakan halaman pertama dari novel ini supaya kalian semua kebayang bagaimana Kak Andrea Hirata membawakan novelnya, dan mungkin kalau kalian yang akhirnya memutuskan untuk membeli atau meminjam atau membaca buku ini bisa kebayang bagaimana Kak Andrea Hirata membawakan ceritanya. Bab pertama ini judulnya adalah Purnama ke-12. Malam senyap. Tak ada suara kecuali bunyi kafilah-kafilah angin berhembus dari selatan. Menampar-nampar atap rumbia, menyelisik daun delima, menjatuhkan buah kenari, menepis permukaan danau merantik, menyapu padang, lalu terlontar jauh, jauh ke utara. Sesekali burung-burung pipit yang tidur di gulma terbangun, bercuit-cuit, berebut tempat tidur, lalu senyap lagi. Meski tersembul di antara gumpal awan April, purnama ke-12 terang benderang. Begitu terang sehingga Sabari yang duduk sendiri di beranda, sedih, kesepian, dan merana, dapat melihat gurat nasib di telapak tangan kirinya. Tangan kanannya erat menggenggam pensil. Tak ada yang dapat dipahaminya. Telapak tangannya adalah anak-anak sungai yang tak tentu mana hulu, mana hilirnya. Sabari terombang-ambing di riaknya.
timbul, tenggelam. Di bekapnya pensil itu, bunga-bunga ilalang berterbangan dalam dadanya. Oke, kita udah sampai di akhir dari episode pertama serial tentang buku ini. Gue berharap kalau teman-teman semua tertarik buat ngebaca novel Ayah ini, karena gue jamin kalian semua yang baca nggak bakal nyesel. Jangan lupa buat subscribe ke channel Perpustafana, dan jangan lupa like video ini juga. Dan follow kami di akun Instagram @perpustafana untuk tahu kabar-kabar terbaru dan konten terbaru dari Perpustafana. Sekian aja dari gue, sampai jumpa di episode berikutnya.